Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Konsentrasi K3 Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2018. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 dan juga alat yang digunakan untuk mendeteksi virus yang ada di dalam tubuh serta cara penggunaan alat tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, coronavirus atau COVID-19 menggemparkan berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, mari simak penjelasannya. Pengertian coronavirus disease atau COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Selanjutnya yaitu kegunaan dari rapid test. Manfaat dari rapid test atau RDT yaitu untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID-19 di dalam tubuh. Rapid test corona di Indonesia menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi IgG atau immunoglobulin G terhadap virus di dalam tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan di rapid test. Ada 3. Yang pertama, OTG atau orang tanpa gejala. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona. Bisa saja orang tersebut tidak mengalami atau merasakan gejala tertentu dan merasa sehat. Namun, karena dia tahu telah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19, maka dia harus menjalani rapid test. Selanjutnya yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Status ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius atau pilek dan sakit tenggorokan seperti batuk. Dia harus waspada karena itu merupakan gejala umum dari terjangkitnya corona COVID atau COVID-19. Selain itu, status ODP juga ditetapkan kepada masyarakat yang pernah berada di daerah dengan penularan lokal. Kriteria orang yang akan di rapid test. Ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu OTG atau orang tanpa gejala. Yang kedua ODP atau orang dalam pemantauan. Dan yang ketiga yaitu PDP atau orang dalam pengawasan. OTG, orang tanpa gejala. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona. Bisa saja orang tersebut tidak mengalami, namun karena dia tahu telah melakukan kontak dengan pasien positif COVID, maka dia akan menjalani rapid test. Selanjutnya yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Status ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius atau pilek dan sakit seperti batuk. Dia harus waspada karena itu merupakan gejala umum dari COVID-19. Selain itu, status ODP juga ditetapkan kepada masyarakat yang pernah berada di daerah dengan penularan lokal. Nah, selanjutnya yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan RDT yaitu alat dan bahan. Alatnya yaitu Rapid Diagnostic Test atau RDT, kemudian jarum lancet dan alat pelindung diri atau APD. Nah, sedangkan bahan yang digunakan yaitu pipet dan juga sampel darah. Selanjutnya yaitu cara penggunaan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Yang pertama, sebelum memulai menguji, alat tes dan spesimen perlu menyeimbangkan suhu sekitar 15-30 derajat Celcius atau 59-89 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, lepaskan keset tes dari kantong yang disegel. Kemudian, pijat ujung jari untuk mendorong aliran darah. Lalu, gunakan pada alkohol untuk melakukan disinfeksi. Setelah itu, gunakan jarum untuk menusuk kulit di ujung jari yang telah disinfeksi. Setelah darah keluar dari ujung jari, gunakan pipet untuk mengumpulkan darah tersebut. Pegang pipet secara vertikal dan keluarkan 1 tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Kemudian, tambahkan 2 tetes pengencer darah dan mulai atur waktu tes. Tunggu sampai garis dan rapid test muncul. Lalu, gunakan pada alkohol untuk melakukan disinfeksi. Setelah itu, gunakan jarum untuk menusuk kulit di ujung jari yang telah disinfeksi. Gunakan pada alkohol untuk melakukan disinfeksi. Setelah itu,
gunakan jarum untuk menusuk kulit di ujung jari yang telah disinfeksi. Selanjutnya, setelah darah keluar dari ujung jari, gunakan pipet untuk mengumpulkan darah tersebut. Pegang pipet secara vertikal dan keluarkan 1 tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Selanjutnya, kemudian tambahkan 2 tetes kelencer dan mulai atur waktu tes. Nah, yang terakhir yaitu tunggu sampai garis pada rapid test muncul. Lihat hasil tes dalam waktu 15 menit, jangan membaca hasil tes setelah 20 menit. Selanjutnya yaitu cara membaca Rapid Diagnostic Test atau RDT. Ada beberapa huruf atau tanda yang merujuk pada hasil tes yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, dari ujung jari, gunakan pipet untuk mengumpulkan darah tersebut. Pegang pipet secara vertikal dan keluarkan 1 tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Selanjutnya, kemudian tambahkan 2 tetes kelencer dan mulai atur waktu tes. Nah, yang terakhir yaitu tunggu sampai garis pada rapid test muncul. Lihat hasil tes dalam waktu 15 menit, jangan membaca hasil tes setelah 20 menit. Selanjutnya yaitu cara membaca Rapid Diagnostic Test atau RDT. Ada beberapa huruf atau tanda yang merujuk pada hasil tes yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang pertama yaitu huruf C yang merupakan kontrol. Dalam kode ini, strip harus muncul, karena jika tidak muncul maka alat tersebut bisa jadi rusak atau sampel darah yang digunakan itu kurang. Yang kedua IG, yang berarti imunoglobulin atau antibodi dalam darah yang dibuat manusia secara spesifik terhadap paparan infeksi. Yang selanjutnya yaitu tulisan IgM+ pada rapid test yang menandakan terjadinya paparan. Jika hasil rapid test menunjukkan IgM+ dengan IgG-, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing di rumah sakit rujukan untuk memastikan apakah di dalam tubuh terdapat virus COVID-19 atau tidak. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.